Salam, selamat sore Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, Gereja Baptis Batu Jaman. Kita bersyukur di sore yang indah ini Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kita untuk berjam doa meskipun di rumah kita masing-masing. Terima kasih buat Pendeta Raymond yang sudah memberikan kesempatan bagi saya untuk menyampaikan renungan di jam doa ini. Nah, sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan di sore ini kami boleh mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan Engkau menolong kami, memberkati kami. Biarlah firman Tuhan yang hamba sampaikan boleh kami diberkati semua. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan firman Tuhan ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Firman Tuhan kita saat sore hari ini yaitu terambil di dalam 1 Timotius 1 ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-14 berbunyi demikian. Ucapan syukur atas kasih karunia Allah. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus, Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihinya. Karena semua itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Kitab Timotius ini adalah surat Paulus yang pertama kepada Timotius. Nah, latar belakang Paulus adalah sebelum menjadi murid Yesus, ia adalah seorang penganiaya umat Kristen. Dia adalah seorang ganas, dia adalah seorang jahat. Namun karena kasih Tuhan, Paulus berjumpa Tuhan secara pribadi sehingga ia menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Tema kita sore ini yaitu ucapan syukur dan kasih. Di dalam Alkitab kita selalu diajarkan untuk selalu mengucap syukur. Selalu mengucap syukur dalam segala hal, baik dalam kegiatan kita sehari-hari. Dan cara mengucap syukur kita yaitu bukti bahwa kita juga mengasihi Tuhan dan juga bukti bahwa kita beriman kepada Tuhan. Nah, Alkitab juga berkali-kali memberikan contoh bagi kita untuk mengucap syukur. Apa yang disyukuri oleh Paulus? Nah, yang pertama yaitu Tuhan Yesus menganggap ia setia. Di dalam ayat yang ke-12 mengatakan, aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Mengapa ia disebut setia? Karena ia melakukan pelayanannya yang Tuhan sudah percayakan kepada Rasul Paulus, yaitu untuk memberitakan Injil, menyampaikan firman Tuhan kepada banyak orang untuk menjadi percaya kepada Tuhan Yesus agar mereka juga diselamatkan oleh Tuhan. Ia memberitakan Injil di berbagai kota. Nah, Paulus selalu bersyukur kepada Tuhan karena ia sudah dipilih oleh Tuhan untuk menjadi rasulnya. Kita tahu Rasul Paulus dulu juga ada seorang penganiaya, namun Tuhan memilih dia. Di dalam pelayanan mungkin banyak tantangan yang kita hadapi, terkhususnya bagi kita sebagai umat-umat Tuhan. Banyak tantangan, banyak cobaan yang kita alami. Seperti Rasul Paulus, di dalam pelayanannya banyak tantangan yang dihadapi, banyak pencobaan yang dia hadapi. Namun dia tetap setia untuk memberitakan Injil. Dia tetap untuk menyampaikan kasih Tuhan kepada banyak orang, agar orang-orang yang belum percaya bisa diselamatkan oleh Tuhan. Nah, yang kedua yaitu dikasihi. Di ayat yang ke-13 mengatakan, aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihinya. Karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Mengapa Paulus sebelum ia percaya kepada Tuhan Yesus, pada waktu Stefanus mati dibunuh, Paulus ada di situ di dalam Kisah Para Rasul 8 ayat yang ke-1. Ia melihat Stefanus dibunuh, ia senang dan tanpa berbelas kasihan terhadap Stefanus. Namun karena kasih Tuhan,
Paulus dipilih. Tuhan mengampuni dosanya. Tuhan memanggil dia untuk menjadi rasulnya untuk memberitakan Injil. Karena ia dulu juga adalah seorang yang sangat menentang Injil Kristus, tetapi justru Tuhan memanggil dia. Tuhan menetapkan dia untuk menjadi rasulnya, untuk mengabarkan Injil kepada banyak orang. Sampai saat ini kita bisa belajar dari kitab-kitab atau surat-surat Paulus dalam Perjanjian Baru. Nah, saat ini banyak kesaksian yang kita dengar bahwa orang-orang yang dulunya tidak mau menerima Tuhan atau tidak mau menerima Injil, akhirnya Tuhan memilih mereka untuk menjadi saksi dan menjadi umat pilihan. Mereka dipilih seperti kita, umat-umat Tuhan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sesudah Paulus dipilih oleh Tuhan, ia mengingat akan dosa-dosanya yang lalu, sehingga ia tetap rendah hati. Dia tetap rendah hati dan menaikkan syukurnya kepada Tuhan untuk berterima kasih atas setiap kasih Tuhan dan kebaikan Tuhan kepada Paulus. Nah, dosa Paulus diampuni oleh karena kasih Tuhan terhadap Paulus. Nah, dalam hatinya Paulus juga, ia membangkitkan di dalam hatinya bahwa ada suatu kerinduan untuk mengorbankan dirinya hanya untuk Tuhan yang telah menyelamatkan dia, yang telah memilih dia. Di dalam pelayanan Paulus, dia mengalami cobaan, mengalami tantangan, bahkan dia mengalami penganiayaan. Namun Paulus tetap setia kepada Tuhan. Dia tetap memberitakan Injil, tetap dia menyampaikan kasih Tuhan kepada banyak orang. Nah, Paulus ini selalu mengingat kembali bagaimana ia menganiaya jemaat-jemaat Tuhan. Itulah yang membuat dia rendah hati, itulah yang membuat dia terus mengasihi Tuhan dalam pemberitaan Injil. Nah, Paulus berkata, Tuhan sudah menguatkan aku, artinya semua pelayanan atau pekerjaan yang telah dilakukannya karena kasih Tuhan dan karena karunia Tuhan terhadap Paulus. Nah, yang ketiga yaitu kasih karunia dilimpahkan. Di dalam ayat yang ke-14 mengatakan, malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Kasih karunia kepada Paulus yaitu ia memberikan kebahagiaan di dalam kehidupan Paulus dan sukacita di dalam Tuhan. Meskipun Paulus mengalami tantangan, cobaan, tetapi dia sukacita di dalam Tuhan karena dia memiliki Roh Kudus, karena dia percaya bahwa Tuhan yang selalu bersama-sama dengan dia, dan kasih dan cinta kasih Tuhan diberikan kepada Paulus dan kepada kita yang mendengar renungan saat sore hari ini. Kesimpulan kita yaitu yang pertama, Tuhan tidak menghitung sebesar apa dosa kita. Dan yang kedua, Tuhan bukan hanya memilih orang yang benar, tetapi Tuhan memilih orang yang berdosa sejahat apapun, seperti Rasul Paulus yang dulunya dia adalah seorang penganiaya, seorang penghujat dan seorang ganas, tetapi Tuhan memilih dia untuk menjadi muridnya, menjadi rasul dalam pemberitaan Injil. Nah, yang ketiga adalah kita bersyukur kepada Tuhan yang telah memilih kita untuk menjadi umatnya, menjadi anaknya yang dikasihi, dan kita bersyukur juga kepada Rasul Paulus yang telah mengajarkan kita tentang pemberitaan Injil. Dan biarlah kita juga terus tetap setia kepada Tuhan dan tetap memberitakan Injil. Meskipun banyak tantangan, banyak cobaan yang kita alami, kita percaya bahwa Roh Kudus selalu ada dalam hati kita, dalam kehidupan kita, yang selalu menguatkan kita. Dan kiranya firman Tuhan ini kita diberkati. Kita berdoa dan kita menutup firman Tuhan ini. Kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan, di sore hari ini kami boleh mendengarkan firman Tuhan, dan biarlah firman Tuhan ini sungguh-sungguh kami menerapkan dalam kehidupan kami, dalam sehari-hari kami.
Dan kami bersyukur kami memiliki Allah seperti Engkau ya Tuhan, yang telah memilih kami untuk menjadi anak-anak-Mu, menjadi umat-Mu yang Engkau kasihi. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan doa kami ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin.